Wah, wah, salve, saudara-saudari terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Kamis, 29 Mei 2025. Hari ini, Gereja merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Mari kita bersama mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan, dan mari kita juga mempersembahkan doa dan intensi kita masing-masing. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini, semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai ke Betania. Di situ, Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini ialah tentang diberkati untuk diutus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga merayakan peristiwa yang penuh sukacita dan harapan. Yesus Kristus Tuhan kita naik ke surga. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus sebelum naik ke surga memberikan pesan terakhir kepada para murid. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Yesus tidak naik ke surga dengan meninggalkan para murid dalam kebingungan. Ia memberkati mereka dan mengutus mereka menjadi saksinya. Perhatikanlah bahwa sebelum naik ke surga, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini adalah lambang bahwa Ia tidak meninggalkan mereka, melainkan menyertai mereka dalam misi yang besar. Apa makna peristiwa ini bagi setiap kita? Yesus hadir dalam cara yang baru. Meskipun tidak lagi secara fisik, Yesus hadir dalam Roh Kudus, dalam sakramen-sakramen, dalam sabda Tuhan, dan dalam komunitas umat beriman kita. Ia tidak jauh, Ia dekat. Kita semua adalah para saksinya. Sebagaimana para murid dipanggil menjadi saksi atas kebangkitan dan pengampunan dosa, kita juga dipanggil untuk membawa harapan Injil ke tengah dunia ini, mulai dari keluarga kita, lingkungan kerja,
sampai ke seluruh penjuru bumi. Kita semua diberkati untuk diutus, sama seperti para murid menerima berkat sebelum mereka pergi mewartakan Injil. Kita pun menerima berkat Tuhan setiap kali kita menghadiri Ekaristi. Dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk dibagikan dalam bentuk kasih, pengampunan, dan pelayanan. Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kita tidak hanya merayakan bahwa Yesus naik ke surga, tapi kita juga menegaskan iman kita bahwa Ia akan datang kembali dalam kemuliaan. Maka, masa antara kenaikan dan kedatangannya kembali adalah waktu misi. Waktu bagi kita untuk hidup sebagai saksi kasih Kristus. Marilah kita bersama meneladani para murid. Meskipun Yesus telah naik ke surga, para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar, karena mereka tahu bahwa misi mereka baru saja dimulai. Mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa Yesus menyertai mereka. Kita pun hendaknya bersukacita dan terus berani menjadi saksinya. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan Bapa yang Maha Baik senantiasa turun, menyertai, memberkati segala usaha pekerjaan kita hari ini, dan intensi doa kita dengan berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah saudara diutus. Amin.